Di bawah bayang-bayang puncak Gunung Changmang yang berselimut salju abadi, berdiri megah sekte pedang langit. Kuil kuno berarsitektur megah ini dihiasi pilar-pilar giok setinggi langit dan atap emas yang berkilauan diterpa cahaya senja yang merah membara, menyerupai tumpahan darah di langit. Namun, di balik keindahan visual yang menakjubkan layaknya lukisan hidup ini, sebuah tragedi kejam sedang berlangsung di pelataran batu marmer putih yang dingin. Seraut wajah tampan dengan fitur khas Asia Timur yang sangat halus, kini terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa. Rahangnya yang tegas dan hidungnya yang mancung seputih pualam tampak kontras dengan noda darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya. Dia adalah Yanshi, seorang pelayan bisu yang memiliki mata monolit yang tajam dan dalam, memancarkan kesunyian yang menyimpan sejuta rahasia. Sore itu, tubuhnya yang dibalut jubah hanfu putih sederhana yang kini telah robek dan bersimbah darah, diseret tanpa ampun di atas lantai batu dingin oleh beberapa murid sekte. Top. Para murid sekte itu mengenakan hanfu sutra biru muda yang mewah, lengkap dengan sulaman benang perak bermotif awan, serta rambut mereka yang tertata rapi dalam sanggul tinggi berhiaskan tusuk konde perak yang berkilau. Di hadapan mereka berdiri sang petua agung sekte pedang langit. Seorang pria paruh baya berwajah dingin dengan jubah kebesaran berwarna ungu tua bersulam emas. Sanggul rambutnya yang rumit dihiasi mahkota giok naga yang melambangkan kekuasaan mutlak. Dengan tatapan merendahkan, petua agung menatap Yanshi yang terkapar tak berdaya. Yanshi dituduh melakukan kejahatan paling keji di sekte tersebut, mencuri pusaka inti langit, sebuah batu mistis yang menjadi sumber kekuatan sekte. Tubuhan kejam ini adalah sebuah konspirasi busuk untuk menjadikannya kambing hitam. Yanshi, yang tidak memiliki kemampuan berbicara, hanya bisa menatap mereka dengan tatapan mata yang menyala oleh kemarahan dan keputusasaan. Lidahnya yang bisu membuat setiap bantahan hanya berakhir menjadi desisan napas yang tertahan di tenggorokan. Tanpa belas kasihan, tubuh Yanshi yang melemah diseret menuju halaman belakang kuil kuno. Sebuah area terlarang yang diselimuti aura mistis yang mencekam. Top. Di tengah pelataran batu hitam yang dikelilingi oleh pepohonan mati, terdapat sebuah sumur kuno yang terbuat dari batu basal hitam legam. Dari dalam sumur itu, menguar kabut hijau pekat yang berbau busuk. Itulah sumur racun jiwa, tempat pembuangan bagi para pendosa terbesar sekte, di mana airnya mengandung racun korosif yang mampu melelehkan daging dan menyiksa jiwa korbannya hingga hancur menjadi abu. Petua agung memberikan isyarat dingin dengan lambaian tangannya yang mengenakan cincin giok besar. Dua murid sekte mengangkat tubuh Yanshi yang sudah tidak berdaya lalu mengayunkannya ke atas bibir sumur kuno tersebut. Rambut hitam panjang Yanshi yang biasanya terikat rapi kini terurai bebas, melambai di tiup angin malam yang dingin, membingkai wajah tampannya yang pucat pasi menatap langit senja untuk terakhir kalinya. Dalam detik-detik terakhir sebelum tubuhnya dijatuhkan, Yanshi tidak memejamkan mata. Dia menatap satu persatu wajah orang-orang yang telah mengkhianati dan memfitnahnya. Matanya yang tajam merekam setiap senyuman sinis dan tatapan jijik mereka. Rasa sakit fisik akibat luka-lukanya kini terkalahkan oleh rasa benci yang membakar hingga ke dasar sukmanya.
Dengan satu dorongan kasar, tubuh Yanshi meluncur jatuh ke dalam kegelapan sumur racun jiwa. Angin dingin berdesir kencang mengiringi kejatuhannya ke dalam kedalaman yang mematikan. Saat tubuhnya menyentuh cairan beracun di dasar sumur, rasa sakit yang tak terbayangkan mulai menggerogoti kulit dan dagingnya. Cairan hijau pekat itu membakar jubah Hanfu putihnya, merusak kulit pualamnya, dan merayap masuk ke dalam aliran darahnya. Namun, di tengah siksaan yang melebihi kematian itu, di dasar sumur yang paling gelap, sebuah kekuatan kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba terbangun. Sepasang mata merah darah menyala di kegelapan yang pekat. Roh jahat sang pendiri sekte yang haus akan balas dendam mendeteksi keputusasaan dan kebencian yang begitu murni di dalam diri Yanshi. Hahaha. Sebuah suara bisikan yang berat, dingin, dan bergema di dalam sanubari mulai merayap masuk ke dalam kesadaran Yanshi yang perlahan memudar. Suara itu menawarkan sebuah kesepakatan iblis, kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan seluruh sekte pedang langit dengan bayaran penyerahan jiwa dan raga sepenuhnya untuk dirasiki. Yanshi yang berada di ambang kematian dengan tubuh yang mulai meleleh oleh racun, merasakan kebenciannya meluap hingga batas tertinggi. Di dalam kegelapan sumur yang mematikan, bibirnya yang berdarah perlahan membentuk sebuah senyuman mengerikan yang penuh kemenangan. Hahaha. Tanpa ragu sedikit pun, di dalam batinnya yang paling dalam, sang pelayan bisu itu memberikan jawaban yang akan mengubah takdirnya selamanya. Dia merelakan jiwanya menjadi wadah sang iblis demi sebuah pembalasan dendam darah yang paling kejam. Di bawah megahnya pilar-pilar giok putih sekte langit surgawi, keadilan hanyalah sebuah dongeng yang ditulis oleh para pemenang. Bagi Yanshi, seorang pelayan bayangan berkasta terendah, dunia ini tidak lebih dari neraka dingin yang dilapisi oleh kemilau emas. Di tempat di mana para murid elit melangkah anggun dengan jubah Hanfu sutra putih bersulam benang emas murni, Yanshi hanyalah seonggok bayangan tak berharga yang keberadaannya bahkan dianggap mengotori udara suci sekte. Setiap sudut kuil kuno yang megah ini menyimpan saksi bisu atas penderitaan yang tak berujung. Para murid elit dengan rambut hitam legam yang tersanggul rumit berhiaskan tusuk konde giok naga dan mahkota emas yang berkilau di bawah sinar matahari, selalu memandang Yanshi dengan tatapan yang lebih rendah daripada debu jalanan. Mereka memiliki fitur wajah yang sempurna, kulit seputih porselen, dan garis wajah khas bangsawan Asia Timur yang menawan. Namun, di balik keindahan visual yang luar biasa itu, tersembunyi kekejaman yang tak terbayangkan. Ingatan akan hari-hari penyiksaan itu kembali berputar di kepala Yanshi, bagaikan pisau tumpul yang mengiris perlahan. Ia teringat saat salju pertama mulai turun menyelimuti pelataran marmer kuil. Monkey, murid utama yang paling dipuja, berdiri dengan keangkuhan yang tak tertandingi. Jubah Hanfu merah menyalanya berkibar di tiup angin gunung yang dingin, kontras dengan latar belakang dinding kuil kuno yang megah. Hanya karena Yanshi secara tidak sengaja menumpahkan setetes teh herbal pada sepatu bot sutra bordir milik Monkey, hukuman yang meremukkan harga diri pun dimulai. Tanpa belas kasihan, Monkey memaksa Yanshi berlutut di atas lantai batu yang membeku. Di hadapan puluhan murid elit lainnya yang menonton sambil tersenyum sinis,
kepala Yanshi ditekan ke tanah hingga dahi pucatnya menyentuh es yang dingin. Sanggul rambut Yanshi yang sederhana koyak membuat rambut panjangnya terurai berantakan dan basah oleh genangan air es. Setiap tawa ejekan dari para murid bermahkota emas itu bergema di telinganya, menuntut kepatuhan mutlak dari seorang yang mereka sebut sebagai sampah tanpa akar spiritual. Puncak dari segala kekejaman itu terjadi ketika Monkey menemukan sebuah tusuk konde kayu sederhana yang terjatuh dari balik jubah lusuh Yanshi. Itu adalah satu-satunya peninggalan mendiang ibunya. Satu-satunya bukti bahwa ia pernah dicintai di dunia yang kejam ini. Dengan senyum meremehkan yang menghiasi wajah tampannya, Monkey menjatuhkan benda berharga itu ke tanah dan menginjaknya hingga hancur menjadi serpihan tak berbentuk. Pada detik itulah, sesuatu di dalam diri Yanshi patah untuk selamanya. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya membeku, digantikan oleh kekosongan yang gelap dan dingin. Di balik poni rambutnya yang basah dan berantakan, sepasang mata hitam pekat milik Yanshi tidak lagi memancarkan ketakutan atau kepatuhan. Di dalam sana, kini tumbuh sebuah sumur kebencian yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa di dunia yang dikuasai oleh para iblis berkedok dewa ini, kebaikan dan kesabaran hanya akan menuntunnya pada kematian yang sia-sia. Jika langit tidak bisa memberikannya keadilan, maka ia sendiri yang akan menjemput keadilan itu. Bahkan jika ia harus menyeberang ke jalan kegelapan. Kini, di dalam keheningan malam yang mencekam, Yanshi berdiri di dalam aula terlarang kuil kuno sekte Tao. Di hadapannya menjulang patung raksasa sang pendiri sekte yang agung. Namun di balik kemegahan batu giok tersebut, tersimpan segel kuno yang mengurung jiwa iblis yang haus akan pembalasan. Angin malam berembus kencang, menggoyahkan tirai-tirai sutra merah dan memadamkan lilin-lilin kuil, menyisakan kegelapan yang pekat. Sebuah bisikan gaib yang dingin mulai merayap di dalam benak Yanshi, menawarkan kekuatan tak terbatas yang mampu meruntuhkan seluruh sekte ini dengan bayaran jiwanya sendiri. Yanshi perlahan mengangkat wajahnya yang pucat, namun memancarkan keindahan yang mematikan. Sebuah senyuman dingin terukir di bibirnya yang selama ini bungkam. Tanpa ragu sedikit pun, ia membuka kedua tangannya lebar-lebar, membiarkan kabut hitam kegelapan mulai merayap naik dari bawah lantai batu, bersiap untuk menyatu dengan sukmanya dan memulai badai pembalasan darah yang akan segera mengguncang seluruh kerajaan. Kehormatan di dalam sekte awan surgawi tidak pernah ditulis dengan tinta, melainkan dengan darah mereka yang lemah. Di bawah bayang-bayang pilar merah raksasa kuil leluhur yang megah, kebenaran hanyalah komoditas yang bisa dibeli oleh kekuasaan. Malam itu, kabut tipis menyelimuti pelataran kuil yang beralaskan batu giok putih, menciptakan atmosfer sunyi yang mencekam, seolah-olah semesta sedang menahan napas, menanti badai yang akan segera pecah. Di sudut paviliun barat yang sunyi, Zhao Kang, murid utama sekaligus pewaris tahta sekte, berdiri dengan keanggunan yang mematikan. Wajahnya yang tampan
dengan garis rahang tegas khas pemuda bangsawan Asia Timur, memancarkan keangkuhan yang dingin. Rambut hitam panjangnya tertata rapi dalam sanggul tinggi, diikat dengan mahkota perak kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Jubah Hanfu Sutra biru tua yang dikenakannya dihiasi sulaman benang emas berbentuk awan, menandakan statusnya yang tak tersentuh. Di tangannya, sepotong giok 9 naga memancarkan pendaran hijau mistis yang lembut namun pekat. Pusaka sekte yang paling berharga, simbol otoritas mutlak, kini berada di tangan yang salah. Untuk tujuan yang paling keji. Dengan senyum sinis yang mengembang di bibirnya yang tipis, Zhao Kang melangkah perlahan menuju kamar pelayan milik Yanshi. Langkah kakinya seringan bulu, tidak meninggalkan suara sedikit pun di atas lantai kayu kuno. Baginya, Yanshi hanyalah seekor semut yang berani menatap matahari. Kehadiran Yanshi yang mulai mengetahui rahasia gelap sekte harus segera diakhiri. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, Zhao Kang menyelinap masuk dan menyembunyikan giok pusaka itu di balik tumpukan kain usang di sudut kamar Yanshi. Sebuah jebakan maut telah terpasang sempurna. Siap mencerat mangsanya tanpa ampun. Hanya dalam hitungan menit, keheningan malam pecah oleh derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu kamar Yanshi didobrak kasar hingga hancur berkeping-keping. Sekelompok prajurit sekte yang mengenakan zirah perak mengepung ruangan sempit itu. Di depan mereka berdiri Tetua Mo, seorang pria paruh baya berwajah dingin dengan janggut putih panjang yang mengalir hingga ke dadanya. Jubah Hanfu kelabu miliknya yang berat melambai ditiup angin malam, memancarkan aura tekanan spiritual yang luar biasa kuat, membuat udara di dalam ruangan terasa begitu menyesakkan. Yanshi yang baru saja kembali dari tugas malamnya bertegun di ambang pintu. Penampilannya malam itu begitu kontras dengan kemegahan sekitarnya, namun kecantikan klasiknya tidak dapat disembunyikan. Wajah porselennya yang mulus dengan mata sayu yang menyimpan duka mendalam tampak pucat di bawah sinar obor. Rambut hitamnya yang panjang dan tebal ditata dalam sanggul sederhana yang mulai longgar, dihiasi sebatang tusuk konde kayu murah. Meskipun mengenakan pakaian pelayan yang terbuat dari kain kasar berwarna abu-abu, keanggunan alaminya tetap memancar, membuat siapapun yang melihatnya merasa iba, sekaligus terpikat. Namun, rasa iba adalah kemewahan yang tidak ada di tempat ini. Salah satu prajurit dengan kasar menggeledah kamar Yanshi dan, dalam sekejap, menarik keluar giok 9 naga dari tempat persembunyiannya. Pendaran hijau pusaka itu seketika menerangi wajah semua orang di ruangan, sekaligus mengunci takdir Yanshi dalam kegelapan. Tetua Mo menatap giok itu dengan mata membelalak penuh murka. Suaranya menggelegar bagai petir di siang bolong, menuduh Yanshi telah melakukan pencurian besar yang tak termaafkan terhadap pusaka suci sekte. Yanshi mencoba bersuara, bibirnya yang pucat bergetar, ingin menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa ini adalah fitnah yang kejam. Namun, sebelum satu kata pun sempat keluar dari tenggorokannya, Zhao Kang melangkah maju dari kegelapan koridor dengan wajah yang pura-pura terkejut dan kecewa. Dengan nada suara yang dibuat-buat penuh penyesalan, Zhao Kang memprovokasi para tetua, menyatakan bahwa tindakan Yanshi adalah pengkhianatan terbesar yang menodai kesucian sekte. Dia mendesak agar hukuman mati segera dijatuhkan tanpa perlu membuang waktu untuk persidangan. Kata-kata manipulatif itu membakar kemarahan Tetua Mo hingga ke puncaknya. Tanpa memberi Yanshi kesempatan sedikit pun untuk membela diri, Tetua Mo mengibaskan lengan jubahnya yang lebar, memberikan perintah mutlak untuk menyeret Yanshi ke aula pengadilan darah untuk dieksekusi malam itu juga. Yanshi diseret dengan kasar di atas jalan setapak berbatu.
Kecil-kecil lututnya terbentur batu-batu tajam hingga jubah pelayannya yang tipis robek dan menyisakan noda merah yang merembes. Namun, di tengah rasa sakit fisik yang mendera, ada sesuatu yang lain yang mulai bangkit di dalam dirinya. Di dalam rongga dadanya, di sudut tergelap dari jiwanya yang hancur, roh jahat sang pendiri sekte yang telah lama tertidur mulai menggeliat. Suara bisikan kuno yang dingin dan serak mulai bergema di dalam kepalanya, menawarkan kekuatan tanpa batas dengan imbalan penyerahan jiwa seutuhnya. Saat mereka tiba di aula pengadilan darah, sebuah ruangan megah yang didominasi oleh pilar-pilar batu hitam berukiran naga yang menyeramkan, Yanshi dipaksa berlutut di tengah aula. Di sekelilingnya, para tetua sekte duduk di atas tahta kayu cendana yang tinggi, menatapnya dengan pandangan jijik, seolah-olah dia hanyalah kotoran yang harus segera dibersihkan. Zhao Kang berdiri di samping tahta utama, menatap ke bawah ke arah Yanshi dengan senyuman kemenangan yang samar. Yakin bahwa riwayat pelayan yang mengganggunya ini akan berakhir malam ini. Tetuamu mengangkat tangannya, bersiap memberikan isyarat kepada Algojo yang sudah berdiri di belakang Yanshi dengan kapak besar yang berkilau tajam. Udara di dalam aula terasa semakin dingin, bukan karena angin malam, melainkan karena hawa kematian yang mulai mendekat. Yanshi menundukkan kepalanya, membiarkan rambut hitamnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Air matanya yang jatuh ke lantai batu hitam bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata keputusasaan yang telah berubah menjadi kebencian yang murni dan membara. Dalam keheningan yang mencekam itu, Yanshi menutup matanya dan berbicara dalam hatinya, menjawab bisikan kegelapan yang terus merayap di pikirannya. Dia bersedia. Dia rela menukar setiap jengkal jiwanya, membiarkan kesuciannya direnggut dan membiarkan iblis kuno itu menguasai raga dan kulit manusianya. Asalkan dia bisa membalaskan dendam darah atas setiap penghinaan, setiap rasa sakit, dan setiap fitnah yang telah diterimanya. Saat Algojo mulai mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi ke udara, siap menebas leher Yanshi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus, entah dari mana, memadamkan seluruh obor di dalam aula dalam sekejap. Kegelapan total menyelimuti ruangan, menyisakan keheningan yang begitu pekat, hingga suara detak jantung pun terdengar jelas. Di tengah kegelapan itu, perlahan-lahan sepasang mata Yanshi terbuka. Namun mata itu kini tidak lagi memancarkan ketakutan seorang pelayan yang lemah. Kedua matanya telah berubah menjadi hitam pekat tanpa putih mata, memancarkan aura merah darah yang mengerikan dan dingin. Sementara senyuman yang sangat indah namun teramat mengerikan mulai terukir di wajah porselennya yang menawan. Kegelapan adalah satu-satunya saksi yang tersisa bagi kejatuhan Yanshi. Di dasar sumur kuno yang tersembunyi di bawah reruntuhan kuil suci, tubuhnya terbaring tak berdaya di atas tanah yang dingin dan berlumpur. Pemuda itu, yang dahulu memiliki wajah rupawan dengan garis rahang tegas khas bangsawan Asia Timur, kini tampak begitu menyedihkan. Rambut hitamnya yang sangat panjang, yang biasanya tertata rapi dalam sanggul rumit berhiaskan tusuk konde perak murni bermotif awan, kini terurai kusut, menutupi sebagian wajah pucatnya yang ternoda darah kering dan debu. Jubah Hanfu sutra hitam berlapis merah yang dikenakannya, lambang kemegahan yang pernah ia miliki, kini robek di berbagai sisi, memperlihatkan kulit tubuhnya yang gemetar menahan dingin yang menusuk tulang. Namun, di balik matanya yang sayu dan napasnya yang tersengal, ada sepercik api yang menolak untuk padam. Api itu adalah dendam.
Dendam terhadap mereka yang telah mengkhianatinya, yang telah membantai seluruh keluarganya dan membuangnya ke tempat terkutuk ini seperti sampah yang tak berharga. Yanshi menolak untuk mati di tempat ini. Perlahan, kabut hijau pekat mulai merayap keluar dari celah-celah dinding batu sumur. Kabut itu bukanlah kabut biasa, melainkan racun kuno yang telah tertimbun selama ratusan tahun. Berbau busuk dan mampu melelehkan daging manusia dalam hitungan detik. Setiap kali Yanshi mencoba bernapas, dadanya terasa bagai dihantam palu godam dan tenggorokannya terbakar hebat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menyeret tubuhnya yang terluka, merangkak menjauhi pusaran kabut yang kian menebal. Di ujung lorong sempit yang terhubung dengan dasar sumur, pandangan Yanshi tertumpu pada sebuah ruang rahasia yang remang-remang. Di tengah ruangan yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu berukir naga hitam, terdapat sebuah altar pemujaan yang megah namun mengerikan. Di atas altar tersebut, duduk bersila sesosok jasad yang telah mengering. Sesosok mumi yang mengenakan jubah kebesaran sekte kuno yang telah lama musnah. Itulah jasad sang pendiri sekte iblis, sosok legendaris yang dahulu ditakuti oleh seluruh kerajaan karena kekuatannya yang mampu membelah bumi. Yanshi mendekat dengan sisa tenaganya. Matanya terbelalak melihat pemandangan di hadapannya. Jasad sang pendiri sekte itu duduk membelakanginya. Yang membuat jantung Yanshi berdegup kencang adalah kulit punggung mumi tersebut. Kulit itu tidak membusuk, melainkan diawetkan dengan sangat sempurna hingga menyerupai lembaran perkamen emas yang halus. Di atas permukaan kulit punggung mumi yang tegang itu, terukir barisan aksara kuno yang memancarkan cahaya keemasan yang redup namun mistis. Aksara-aksara itu seolah hidup, berdenyut seiring dengan detak jantung Yanshi yang kian melemah. Itu adalah kitab kulit manusia, warisan terlarang yang berisi mantra pemanggil roh iblis dan kekuatan tanpa tanding. Untuk mendapatkan kekuatan itu, seseorang harus menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk dirasuki oleh kesadaran sang pendiri sekte. Yanshi tahu risiko di baliknya. Menyerahkan jiwa berarti dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Dia akan menjadi iblis, makhluk terkutuk yang akan diburu oleh seluruh sekte kebenaran di kolosal ini. Namun, bayangan wajah para musuhnya yang tertawa di atas penderitaannya kembali melintas di benaknya. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu jauh lebih menyiksa daripada kehilangan jiwa. Yanshi tersenyum getir. Sebuah senyuman dingin yang mengerikan di wajahnya yang elok. Dia tidak lagi peduli pada surga atau neraka. Jika dia harus menjadi iblis demi membalaskan darah keluarganya, maka biarlah kegelapan menelan dirinya seutuhnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Yanshi mengangkat jemarinya yang lentik namun dipenuhi luka. Dia mengarahkan telapak tangannya perlahan, mendekati permukaan kulit punggung sang pendiri sekte yang bersinar keemasan. Udara di sekelilingnya tiba-tiba membeku. Kabut racun hijau yang tadinya mengancam nyawanya kini mulai berputar mengelilingi tubuh Yanshi, seolah-olah menyambut kedatangan tuan barunya. Saat ujung jari Yanshi menyentuh aksara emas pertama di punggung mumi tersebut, sebuah getaran hebat mengguncang seluruh dasar sumur. Cahaya keemasan yang semula redup mendadak meledak, menyinari setiap sudut ruangan gelap itu dengan kilatan yang menyilaukan. Aksara-aksara emas itu mulai bergerak, terlepas dari kulit sang mumi dan merayap naik ke atas jemari Yanshi, mengalir cepat menyusuri lengannya seperti ular-ular api hitam yang membakar pembuluh darahnya. Yanshi mendongak. Matanya yang semula hitam pekat kini perlahan berubah warna.
memancarkan kilatan merah membara yang dipenuhi aura mistis. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, namun dia tidak berteriak. Dia justru tertawa. Sebuah tawa sunyi yang dipenuhi kepuasan dan kebencian yang mendalam. Ritual penyatuan jiwa telah dimulai dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Namun, saat kesadaran kuno sang pendiri sekte mulai merasuki pikirannya, Yanshi menyadari sesuatu yang mengerikan di balik kebenaran kitab kulit manusia ini. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Di dalam aula kuil 1000 bayangan yang sunyi dan dingin, lilin-lilin merah menyala redup, melelehkan keheningan malam yang mencekam. Yanshi berdiri tegak di tengah kegelapan. Sosoknya bagaikan lukisan hidup yang terbuang dari surga. Wajah orientalnya yang elok, dengan tulang pipi yang tinggi dan mata monolit yang tajam, kini memancarkan aura dingin yang mematikan. Rambut hitam legamnya yang panjang tergerai sebagian, sementara sebagian lagi disanggul rumit dengan jepit rambut emas berbentuk naga melingkar yang berkilau di bawah temaram cahaya. Gaun Hanfu Sutra merah darah berlapis-lapis yang ia kenakan tampak kontras dengan kulitnya yang putih pucat seputih pualam, mengalir indah menyapu lantai marmer hitam yang berdebu. Di hadapannya, di atas altar batu giok hitam yang telah retak, terbentang selembar gulungan kitab yang mengerikan. Sebuah kitab yang terbuat dari kulit manusia yang sangat halus. Ketika jemari lentik Yanshi menyentuh permukaan kulit dingin itu, getaran magis langsung merambat ke seluruh nadinya. Kitab itu seolah bernapas, menyerap kehangatan dari ujung jarinya, dan memancarkan cahaya keunguan yang redup namun pekat. Detik itu juga, aksara kuno berwarna merah menyala bangkit dari permukaan kulit, melayang di udara sebelum merasuk langsung ke dalam benaknya. Jurus pembelah awan 9 langit. Sebuah warisan kultivasi terlarang yang telah terkubur selama 1000 tahun oleh para dewa karena dianggap terlalu terkutuk. Kitab itu menuntut harga yang teramat mahal, yang tidak akan pernah berani dibayar oleh kultivator biasa. Jurus ini tidak menggunakan tenaga dalam murni, melainkan membutuhkan racun mematikan yang mengalir di dalam tubuh penggunanya sebagai bahan bakar spiritual untuk membakar jiwa. Racun Gu penghancur sukma yang selama ini menyiksa Yanshi. Racun yang ditanamkan oleh majikannya untuk menjaga agar ia tetap tunduk, kini justru menjadi kunci utama kekuatan dahsyat ini. Yanshi menyadari bahwa setiap kali ia menggunakan kekuatan ini, racun itu akan mengikis sisa umurnya, membakar organ dalamnya secara perlahan demi mendapatkan kekuatan yang mampu meruntuhkan langit dan membelah bumi. Yanshi tersenyum sinis. Senyum yang begitu indah namun menyimpan racun yang paling mematikan di dunia. Baginya, nyawa tidak lagi memiliki arti jika harus dihabiskan dalam kehinaan sebagai pelayan bayangan yang tertindas dan selalu diinjak-injak. Jika ia harus mati, maka seluruh musuhnya harus diseret bersamanya ke dalam jurang neraka terdalam. Jiwanya yang terluka dan penuh dendam kini membuka gerbang kesadarannya selebar-lebarnya. Dengan sengaja dan tanpa keraguan sedikit pun, ia mengundang roh jahat sang pendiri sekte sesat yang bersemayam di dalam kitab kulit manusia itu untuk merasuk dan menyatu dengan raganya. Ia merelakan kesucian jiwanya direnggut demi mendapatkan kekuatan instan untuk membalaskan dendam darah keluarganya. Seketika itu juga, angin kencang tiba-tiba berembus kencang dari sudut-sudut kuil yang tertutup rapat, mengibaskan jubah Hanfu mewah dan menggoyahkan jepit-jepit rambut emasnya hingga berdenting nyaring.
suhu di dalam ruangan merosot tajam hingga napas Yanshi mengembun menjadi es. Mata Yanshi yang semula jernih perlahan berubah menjadi hitam pekat tanpa putih mata, memancarkan kegelapan yang tak berdasar dan haus akan kehancuran. Kekuatan spiritual hitam yang luar biasa dahsyat meledak dari tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan pilar-pilar kayu di sekelilingnya menjadi abu. Ia bukan lagi Yanshi, sang pelayan lemah yang bisa dihina sesuka hati. Di dalam tubuh elok nan anggun itu, kini telah bangkit sesosok iblis kuno yang siap menuntut balas. Rasa sakit akibat racun yang membakar tubuhnya kini berubah menjadi aliran kekuatan yang tak terbatas, mengalir di setiap jengkal nadinya yang menghitam. Yanshi melangkah perlahan menuju pintu kuil yang terbuka lebar, menatap ke arah istana kekaisaran di kejauhan yang megah namun penuh dengan kemunafikan. Malam ini, dinasti yang telah merebut segalanya dariku akan merasakan dinginnya neraka yang kubawa dari kegelapan. Langkah pertamanya menuju tahta darah telah dimulai, dan tidak ada satupun dewa atau manusia yang akan mampu menghentikan murka sang pelayan iblis yang kini telah lahir kembali. Sunyi malam di kuil kuno sekte terlarang itu terasa begitu mencekam, seolah-olah waktu sendiri menahan napas, menyaksikan takdir yang sedang diputar balikan. Di atas lantai batu giok hitam yang dingin, tubuh Yanshi gemetar hebat. Wajahnya yang elok dengan garis-garis khas bangsawan Asia Timur, mata finiks yang tajam, hidung yang mancung bagai pahatan lilin, dan bibir yang memucat, kini tampak begitu kontras di bawah siraman cahaya bulan perak yang menembus atap kuil yang retak. Dia tidak lagi mengenakan pakaian pelayan yang lusuh. Tubuhnya kini dibalut jubah Hanfu Sutra berlapis-lapis berwarna merah darah dan hitam pekat, dengan sulaman benang emas berbentuk naga bayangan yang tampak hidup di setiap lipatannya. Rambutnya yang panjang, yang biasanya terikat sederhana, kini tertata dalam sanggul rumit khas permaisuri kerajaan, dihiasi tusuk konde perak berukir kelopak bunga plam yang tajam, berkilau dingin di kegelapan. Di dalam rongga dadanya, pertempuran batin sedang berkecamuk. Racun mematikan yang selama ini menyiksa fisiknya, merusak organ-organnya, kini mulai ditarik paksa oleh entitas kuno yang bersemayam di dalam jiwanya. Roh jahat sang pendiri sekte tidak menghancurkannya. Ia justru melahap setiap partikel racun itu, mengubah rasa sakit yang tak tertahankan menjadi aliran energi spiritual yang murni dan sangat dahsyat. Yanshi merasakan darahnya mendidih, mengalirkan kekuatan dingin yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlahan, perubahan luar biasa itu terjadi dari mahkota kepalanya. Helai demi helai rambut hitam legamnya yang sehalus sutra mulai kehilangan warnanya, memudar menjadi abu-abu, sebelum akhirnya bertransformasi sepenuhnya menjadi putih keperakan yang berkilau anggun. Rambut perak itu menjuntai indah, memancarkan aura spiritual yang begitu menakutkan, hingga membuat debu-debu di sekitar kuil melayang di udara, tunduk pada gravitasinya yang baru. Ketika Yanshi perlahan membuka matanya, tidak ada lagi tatapan pelayan yang ketakutan dan terhina. Yang tersisa hanyalah sepasang manik mata hitam yang kini berkilat dengan cahaya keperakan yang dingin sedalam jurang tak berdasar. Dia bangkit berdiri. Setiap gerakannya begitu anggun dan berwibawa, memancarkan pesona magis seorang dewi sekaligus kengerian seorang iblis. Dia berjalan mendekati cermin perunggu kuno yang retak di sudut kuil. Menatap pantulan dirinya, Yanshi menyentuh helaian rambut peraknya yang baru dengan jemari lentiknya yang putih pucat bagai porselen terbaik. Senyum tipis, dingin dan penuh kemenangan terukir
mengukir di bibirnya yang kini merah mereka. Metamorfosis ini telah sempurna. Jiwanya mungkin telah terkontaminasi oleh kegelapan. Namun kekuatan ini adalah kunci yang akan membuka gerbang neraka bagi mereka yang telah menimpahkan darah keluarganya. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang, merubuhkan pintu kuil yang rapuh. Tum! Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki kuda dan gemerincing zirah pasukan kerajaan yang dikirim untuk memburunya. Yanshi tidak lari. Dia justru membalikkan badannya perlahan. Jubah hanfunya berkibar megah dan rambut peraknya menari-nari di tiup angin. Dengan tatapan mata yang dipenuhi haus akan pembalasan, dia berbisik pada kegelapan malam, menyambut mangsa pertamanya yang baru saja mengantarkan nyawa ke hadapannya. Genta perunggu raksasa di Aula Agung Sekte Awan Putih berdentang 9 kali, menggetarkan pilar-pilar batu giok yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit kuil yang megah. Hari ini adalah hari penentuan. Upacara pemilihan murid inti yang dihadiri oleh seluruh tetua agung dan ribuan murid berpakaian putih bersih. Di atas tahta tertinggi, pemimpin sekte duduk dengan keangkuhan yang tak tertandingi. Sementara di sampingnya, para murid jenius tersenyum penuh kemenangan, merasa bahwa dunia ini telah berada di bawah telapak kaki mereka. Bagi mereka, hari ini adalah perayaan kejayaan. Mereka telah sepenuhnya melupakan sesosok pelayan rendahan yang beberapa hari lalu disiksa, dibuang, dan dibiarkan membusuk di jurang tak berdasar. Mereka mengira debu telah menghapus namanya dari dunia ini selamanya. Namun, langit di atas Aula Agung tiba-tiba menggelap tanpa peringatan. Angin malam yang dingin dan menusuk tulang menerobos masuk melalui celah-celah jendela besar, memadamkan ratusan lilin suci dalam satu hembusan napas yang mencekam. Keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Para tetua berdiri dengan panik, merasakan gelombang energi yang begitu pekat, begitu dingin, hingga membuat darah di dalam tubuh mereka seolah membeku. Tepat di ambang pintu gerbang aula yang terbuka lebar, sesosok bayangan melangkah masuk. Seluruh mata tertuju ke arah pintu, dan seketika itu juga, napas ribuan orang di dalam aula terhenti. Itu bukan hantu, juga bukan mayat yang membusuk. Itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang begitu dingin dan mematikan, bagai dewi kematian yang turun dari langit tertinggi. Yanshi telah kembali. Ia berdiri dengan tegak, memancarkan keanggunan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rambut hitam legamnya yang panjang disanggul tinggi dengan sangat rumit, dihiasi tusuk konde perak berbentuk naga yang berkilauan tajam di bawah sisa cahaya aula. Wajahnya yang putih porsolen, khas kecantikan Asia Timur yang sempurna, kini tampak begitu dingin tanpa emosi. Bibirnya yang merah darah melengkung membentuk senyuman tipis yang penuh dengan penghinaan. Yang paling mengguncang jiwa semua orang adalah pakaian yang dikenakannya. Yanshi tidak lagi memakai kain rami kasar seorang pelayan. Ia mengenakan hanfu hitam mewah yang terbuat dari sutra terbaik, bersulam benang perak yang membentuk pola pusaran awan gelap dan naga bayangan. Setiap kali ia melangkah, jubah hitamnya berkibar dengan anggun, memancarkan aura kegelapan yang begitu murni dan berkuasa. Seolah-olah kegelapan itu sendiri tunduk di bawah perintahnya. Langkah kakinya yang perlahan bergema di atas lantai marmer aula yang sunyi. Setiap ketukan langkahnya terasa seperti detak jantung kematian yang mendekat. Para murid yang dahulu sering mencaci dan menyiksanya kini melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Hafi Priti, ketakutan mencengkeram tenggorokan mereka hingga tak mampu bersuara. Mereka tidak bisa mempercayai penglihatan mereka sendiri.
pelayan yang mereka anggap sampah, yang seharusnya telah mati mengenaskan, kini kembali dengan kekuatan yang mampu menggetarkan fondasi sekte mereka. Pemimpin sekte berdiri dari tahtanya. Tuh, matanya melebar penuh amarah bercampur kecemasan yang mendalam. Ia menunjuk Yang Shi dengan jari yang gemetar, menuntut jawaban atas kelancangan sosok yang dianggapnya telah tiada. Namun Yang Shi tidak gentar sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah sang pemimpin sekte. Tatapan matanya yang gelap kini menyala dengan kilatan merah iblis yang samar. Tanda bahwa jiwa kuno yang haus darah telah menyatu sempurna di dalam tubuhnya. Suara Yanshi terdengar memecah keheningan aula. Suara itu begitu lembut, namun bergaung dengan kekuatan ganda yang berat dan berwibawa. Seolah-olah ada ribuan jiwa yang berbicara bersamaan di balik bibirnya yang indah. Ia menyapa mereka semua, menanyakan apakah upacara agung ini bisa dimulai dengan menyembelih kambing hitam yang baru saja kembali dari neraka. Suasana aula mendingin hingga ke titik beku saat Yanshi mengangkat tangan kanannya yang lentik. Dari balik lengan hanfu hitamnya yang lebar, kabut hitam pekat mulai merayap keluar, menutupi lantai aula bagai lautan bayangan yang siap menelan siapa saja. Di tengah kepanikan yang mulai menjalar, Yanshi mengunci pandangannya pada murid utama yang dahulu paling kejam menyiksanya. Senyumnya melebar, mengisyaratkan bahwa upacara pemilihan murid inti hari ini tidak akan berakhir dengan penobatan, melainkan dengan penebusan dosa yang ditulis dengan tinta darah. Apa yang akan dilakukan Yanshi selanjutnya untuk memulai pembalasan dendamnya yang mengerikan ini? 2 detik. Mereka yang berdiri di puncak Menara Gading seringkali lupa bahwa tanah yang mereka pijak dibangun dari tumpukan tulang orang-orang yang mereka remehkan. Hari ini, di pelataran kuil langit putih yang megah, keangkuhan itu akan runtuh bersama debu. Rambut hitam legam Yanshi yang biasanya terikat sederhana sebagai pelayan, kini tersanggul rumit dengan tusuk konde perak berbentuk naga yang berkilau tajam. Mengenakan jubah hanfu sutra merah darah berhias sulaman benang emas yang mewah, penampilannya memancarkan keanggunan yang mematikan. Wajahnya yang cantik khas bangsawan timur, dengan mata sipit yang tajam dan bibir merah merona, tidak lagi menyeratkan ketakutan. Di hadapannya, belasan murid elit sekte dengan jubah putih bersih berdiri congkak, menghunuskan pedang pusaka mereka seolah sedang menghadapi seekor semut yang mudah diinjak. Pemimpin murid elit itu tertawa meremehkan. Menyebut Yanshi sebagai pelayan rendahan yang tidak tahu diri karena berani menantang kesucian kuil. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kulit luar yang menawan itu, jiwa kuno sang iblis pendiri sekte telah menyatu sepenuhnya dengan darah Yanshi. Tanpa memegang sebilah pedang pun, Yanshi melangkah maju. Langkah kakinya begitu ringan, namun setiap ketukan menciptakan riak energi hitam di lantai batu kuil yang kokoh. Perlahan, ia mengangkat tangan kanannya yang lentik dengan kuku-kuku yang berkilau bagai permata hitam. Udara di sekitar mereka mendadak membeku. Langit di atas kuil yang tadinya cerah seketika terbelah oleh pusaran awan hitam yang bergemuruh dahsyat. Para murid elit mulai gemetar, menyadari ada kekuatan kuno yang tak masuk akal sedang bangkit. Sebelum mereka sempat mengayunkan pedang, Yanshi hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Ia menjentikan ibu jari dan jari tengahnya yang lentik ke udara. Satu jentikan yang begitu tenang.
namun dampaknya luar biasa merusak. Badai bilah energi transparan meluncur deras dari langit, membelah udara dengan suara mendecing yang memekakkan telinga. Gelombang tekanan spiritual yang maha dahsyat menghantam pelataran kuil. Tanpa ampun, energi itu meremukkan pertahanan sihir para murid elit, mematahkan pedang-pedang pusaka mereka menjadi kepingan tak berguna, dan menghempaskan tubuh mereka hingga berlutut di atas lantai batu yang kini retak seribu. Keangkuhan di wajah mereka seketika sirna, digantikan oleh ketakutan yang mendalam saat merasakan kekuatan tak kasat mata menekan tubuh mereka hingga tak berdaya. Hanya dengan satu jentikan jari, seluruh kekuatan terbaik sekte tersebut lumpuh di kaki seorang mantan pelayan. Yanshi berjalan perlahan di antara tubuh-tubuh yang tertunduk diam. Jubah merahnya menyapu lantai dengan anggun. Ia berhenti tepat di depan murid utama yang kini menatapnya dengan mata penuh horor yang luar biasa. Yanshi menunduk, mendekatkan wajah cantiknya yang dingin, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Ini baru permulaan dari bayaran atas setiap tetes darah keluargaku. Sekarang, katakan padaku, di mana guru Akumu bersembunyi? Keheningan malam di istana giok hitam terasa begitu mencekam setelah badai pertempuran mereda. Yanshi berdiri tegak di tengah aula leluhur yang megah. Di bawah pilar-pilar batu raksasa berukir naga hitam yang menjulang tinggi ke langit-langit kuil kuno. Wajahnya yang cantik, khas bangsawan timur, dengan kulit seputih porselen dan mata sipit yang tajam, kini memancarkan aura dingin yang mematikan. Pakaian hanfu merah tua yang sangat mewah, dengan sulaman benang emas bermotif burung phoenix yang menangis, tampak berkibar ditiup angin malam yang masuk melalui celah jendela kuil yang hancur. Di rambutnya yang hitam legam, yang ditata dalam sanggul tinggi dan rumit ala permaisuri kerajaan, deretan tusuk konde perak berhias batu giok hitam bergemerincing halus. Seolah merayakan kemenangan pertamanya atas mereka yang pernah menghinanya. Namun, kemenangan ini terasa hambar saat rasa sakit yang luar biasa mulai merayap dari tulang belakangnya. Di bawah lapisan sutra hanfu yang indah, sebuah rahasia mengerikan sedang berdenyut. Kitab kulit manusia, pusaka terkutuk milik pendiri sekte iblis yang ia gunakan untuk mendapatkan kekuatan instan, kini telah menyatu sepenuhnya dengan kulit punggung Yanshi. Rasa hangat yang menjalar perlahan berubah menjadi sensasi terbakar yang menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat tubuhnya yang ramping bergetar hebat menahan perih. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang parau dan kuno bergema, bukan di udara, melainkan langsung di dalam rongga kepalanya. Itu adalah suara sang leluhur iblis. Jiwa yang telah tertidur selama ratusan tahun kini bangkit kembali karena darah musuh yang baru saja ditumpahkan Yanshi. Suara itu berbisik lembut namun penuh racun, memuji keberanian sang pelayan bayangan yang kini telah berubah menjadi penguasa kegelapan. Suara itu mengingatkan Yanshi bahwa setiap tetes kekuatan magis yang baru saja ia gunakan untuk membantai musuh-musuhnya adalah pinjaman yang harus dibayar mahal. Yanshi mencengkeram dadanya. Napasnya memburu di tengah keheningan kuil yang dingin. Di hadapannya berdiri sebuah cermin perunggu besar berbingkai ukiran kayu cendana yang antik. Saat ia menatap pantulan dirinya, matanya yang berbentuk almond dan biasanya jernih kini sesekali berkilat merah darah. Untuk beberapa detik yang mengerikan, ia tidak melihat wajahnya sendiri di cermin, melainkan seringai menyeramkan dari sosok bayangan hitam bermahkota kuno yang seolah berdiri tepat di belakangnya,
memeluk pundaknya dengan jemari yang dingin. Jiwa sang pendiri sekte mulai menuntut bayaran atas kekuatan instan yang telah diberikannya. Setiap kali Yanshi menggunakan kekuatan iblis tersebut untuk membalaskan dendam darahnya, kesadarannya sendiri terkikis perlahan. Bagian demi bagian dari jiwanya mulai diambil alih, digantikan oleh kegelapan purba yang haus akan kehancuran. Yanshi berbisik lirih pada dirinya sendiri, mencoba mempertahankan kewarasannya. Bersumpah di bawah tatapan patung-patung dewa yang sunyi, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi boneka, bahkan jika dia harus membakar seluruh dunia ini demi menuntaskan dendamnya. Namun, bisikan kegelapan di dalam kepalanya justru semakin keras, menertawakan tekadnya yang dianggap sia-sia. Tepat ketika Yanshi mencoba melangkah pergi meninggalkan aula leluhur, tubuhnya tiba-tiba menolak untuk bergerak. Tangan kanannya perlahan terangkat ke atas tanpa bisa ia kendalikan. Jemarinya yang lentik dengan kuku-kuku yang dicat merah kini perlahan mengarah ke lehernya sendiri, mencengkramnya dengan erat. Oh, 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 oh. Di bawah cahaya bulan yang pucat yang menerobos masuk dan menerangi lantai batu kuil yang sunyi, Yanshi menyadari dengan ngeri bahwa musuh terbesar yang harus ia hadapi sekarang bukan lagi orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya, melainkan iblis yang kini bersemayam di dalam tubuhnya sendiri. Dinginnya lantai batu kuil leluhur sekte kegelapan malam itu seakan mampu membekukan darah di dalam nadi. Di bawah bayang-bayang pilar naga raksasa yang menjulang tinggi, Yanshi berdiri tegak dengan sisa kekuatannya. Wajah porselennya yang khas Asia Timur tampak pucat pasi, namun keindahan matanya yang tajam dan monolit justru memancarkan aura yang mematikan. Sanggul rambutnya yang rumit, khas putri istana berpangkat tinggi, mulai sedikit berantakan, menyisakan beberapa helai rambut hitam legam yang jatuh membingkai pipinya yang tirus. Tusuk konde perak berbentuk burung phoenix yang menancap di rambutnya berkilau dingin, memantulkan cahaya redup dari ratusan lilin sesembahan yang mulai meredup. Jubah Hanfu sutra hitam berbordir emas yang dikenakannya tampak berkibar ditiup angin malam yang membawa aroma dupa kuno. Yanshi bisa merasakan kehadiran entitas asing yang sangat kuat sedang merayap masuk ke dalam kesadarannya. Roh jahat sang pendiri sekte, sebuah kekuatan kuno yang haus darah, kini sedang mencabik-cabik dinding jiwanya, mencoba merebut kendali atas tubuh indahnya untuk dijadikan wadah reinkarnasi yang sempurna. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah-olah ribuan jarum es sedang menusuk langsung ke pusat kesadarannya. Namun, alih-alih berteriak kesakitan atau memohon ampunan, seulas senyum dingin justru terukir di bibir merahnya yang pucat. Senyuman yang penuh dengan kepahitan, namun juga kepuasan yang mengerikan. Mengapa dia harus takut kehilangan jiwanya? Jiwa itu sudah lama mati, sejak hari di mana keluarganya dibantai habis tanpa sisa oleh para penguasa istana yang tamak. Dia hanyalah seorang pelayan bayangan yang dihina, diinjak-injakan, dan dibuang seperti sampah. Jika dia mempertahankan kemanusiaannya, dia hanya akan mati tertindas tanpa pernah bisa menuntut keadilan. Dengan perlahan, Yanshi mengangkat wajahnya
menatap langsung ke arah patung raksasa sang pendiri sekte yang berdiri megah di kegelapan kuil. Matanya yang hitam pekat perlahan-lahan mulai diselimuti oleh kabut kegelapan yang pekat, tanda bahwa proses asimilasi jiwa sedang berlangsung. Dia berbisik dalam hati, menantang kegelapan yang sedang mencoba menelan dirinya. Dia berkata bahwa jika iblis menginginkan tubuh ini, maka ambillah. Namun sebagai gantinya, berikan dia kekuatan mutlak untuk menghancurkan mereka yang telah menumpahkan darah orang-orang yang dicintainya. Dia tidak butuh keselamatan. Dia hanya butuh pembalasan yang tuntas. Yanshi sengaja meruntuhkan seluruh pertahanan batinnya. Dia membuka lebar-lebar gerbang jiwanya, membiarkan energi kegelapan yang dingin dan pekat itu mengalir deras tanpa hambatan, menyatu dengan darah dan napasnya. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam kuil yang tertutup rapat, menerbangkan tirai-tirai sutra merah dan membuat jubah Hanfu mewahnya berkilau dengan agung. Tusuk konde perak di rambutnya bergetar hebat, mengeluarkan suara berdenting yang nyaring di tengah keheningan malam. Sudden silence. Detak jantung Yanshi sempat berhenti seketika sebelum akhirnya berdetak kembali dengan ritme yang jauh lebih lambat dan dingin. Ketika dia kembali membuka matanya, pancaran mata monolitnya yang indah kini telah berubah sepenuhnya. Kilatan cahaya merah darah yang mistis dan penuh kuasa kini bersemayam di sana. Dia bukan lagi Yanshi sang pelayan yang lemah dan tertindas. Dia telah menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah entitas yang siap membawa badai kehancuran bagi seluruh kekaisaran. Sambil menatap jemari tangannya yang kini dialiri energi hitam yang berkilauan, Yanshi melangkah perlahan keluar dari kuil kuno tersebut. Di kejauhan, lampu-lampu istana agung tampak berkelap-kelip dengan megah, tidak menyadari bahwa maut yang sesungguhnya kini sedang berjalan mendekat di bawah jubah malam yang pekat. Langit di atas puncak gunung Shenwu mendadak pekat bagai tinta yang tumpah, menelan sisa-sisa cahaya senja yang merah membara. Di dalam aula agung sekte awan surgawi yang megah, pilar-pilar kayu cendana berukir naga emas mulai retak, bergetar hebat di bawah tekanan energi tak kasat mata yang teramat pekat. Di tengah aula itu berdiri Yanshi. Gadis yang dulunya hanyalah pelayan bayangan yang terhina dan diinjak-injak, kini menjelma menjadi sosok yang mengerikan, sekaligus memikat. Rambut hitam legamnya yang semula terikat rapi dengan tusuk konde perak sederhana, kini terurai bebas, berubah warna helai demi helai menjadi putih keperakan yang berkilau mistis. Wajah orientalnya yang anggun kini sedingin es, dengan sepasang mata yang sepenuhnya berubah menjadi hitam pekat tanpa menyisakan warna putih sedikit pun. Jubah Hanfu sutra merah darah berlapis hitam yang ia kenakan berkibar liar, seolah ditiup angin dari neraka. Para tetua sekte yang mengenakan jubah kebesaran mereka, dengan wajah-wajah yang biasanya dipenuhi keangkuhan, kini memucat. Mereka yang selama ini menganggap Yanshi tak lebih dari sebutir debu di bawah kaki mereka, kini melangkah mundur dengan gemetar. Tetua agung dengan janggut putihnya yang bergetar, mencoba mengangkat pedang pusakanya. Namun, belum sempat mantra terucap dari bibirnya, Yanshi telah mengangkat satu tangannya. Gerakannya begitu lambat, begitu anggun, namun efeknya sungguh mematikan. Kesadaran Yanshi yang asli perlahan-lahan tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Di dalam kepalanya, suara tawa bergema kencang. Suara sang iblis purba, pendiri sekte yang telah lama tersegel.
kini menguasai setiap jengkal tubuh dan meridiannya. Yanshi tahu saat ia menyerahkan jiwanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan dan darah keluarganya yang mengalir di tanah ini jauh lebih membakar dibanding api neraka manapun. Biarlah ia menjadi iblis, jika itu adalah satu-satunya cara untuk menyeret para pendosa ini ke liang lahat. Dengan satu jentikan jari lentik Yanshi, gelombang energi hitam pekat melesat bagai ribuan naga bayangan yang kelaparan. Aula megah itu seketika berubah menjadi medan pembantaian sunyi yang mengerikan. Tanpa perlu menyentuh mereka, energi iblis itu menghantam dada para tetua, menghancurkan pusat kultivasi mereka dalam sekali serang. Jeritan kesakitan menggema di seluruh penjuru kuil kuno. Satu demi satu, para tetua yang kejam itu tumbang, memuntahkan darah hitam. Kekuatan mereka tersedot habis, hingga tubuh mereka layu bagai daun kering yang terlepas dari dahan. Lantai batu giok yang indah kini retak dan ternoda oleh cairan pekat. Yanshi melangkah maju, langkah kakinya seringan kapas, namun berdentang bagai lonceng kematian di telinga mereka yang masih bertahan hidup. Senyum dingin terukir di bibirnya yang merah merekah. Kontras dengan kulit wajahnya yang seputih pualam. Ini bukan lagi Yanshi, sang pelayan yang lemah lembut. Ini adalah sang iblis berambut perak yang menuntut balas atas setiap tetes air mata dan darah yang pernah tumpah. Kuil kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun itu mulai runtuh. Atap-atap genting yang indah berjatuhan, hancur berkeping-keping di atas lantai. Namun, di tengah kehancuran yang mengerikan itu, saat kabut darah dan debu mulai menipis, Yanshi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya yang hitam pekat menatap ke arah pintu gerbang aula yang telah hancur. Di sana, berdiri sesosok bayangan yang sangat ia kenal. Sosok yang mengenakan jubah putih bersih, menatapnya dengan tatapan penuh luka dan ketidakpercayaan. Siapakah sosok itu? Dan apakah Yanshi, yang kini telah kehilangan kemanusiaannya, akan tega mengarahkan jemari mautnya kepada satu-satunya orang yang pernah ia cintai? Darah telah mengering. Tetapi bau penyesalan abadi justru baru saja dimulai. Di atas tahta batu giok hitam yang retak di aula utama sekte yang kini hancur, duduklah seorang wanita dengan keanggunan yang mengerikan. Yanshi. Wajahnya yang seputih porselen khas bangsawan timur, dengan mata finiks yang biasanya memancarkan kesedihan, kini kehilangan seluruh binar manusianya. Matanya kosong, memancarkan cahaya merah darah yang redup namun mematikan. Sanggul rambutnya yang rumit dihiasi tusuk konde perak berukir naga dan bunga lili kematian yang menjuntai indah, tampak sangat kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Jubah Hanfu Sutra merah tua bersulam benang emas yang ia kenakan menyapu lantai dingin, menyembunyikan raga yang kini bukan lagi miliknya. Musuh-musuh yang dahulu menghinanya, yang menginjak-injak harga dirinya sebagai pelayan bayangan yang tak berarti, kini telah lenyap tak bersisa. Keadilan yang ia dambakan telah ditegakkan dengan bayaran yang teramat mahal. Namun, kemenangan ini tidak membawa kehangatan atau kedamaian. Di dalam rongga dadanya, jantung Yanshi berdegup
Tetapi bukan jiwanya yang mengendalikan detak itu. Roh jahat sang pendiri sekte kuno telah bangkit sepenuhnya, merantai kesadaran Yanshi di sudut tergelap pikirannya sendiri, menjadikan tubuh indahnya sebagai wadah baru untuk menguasai dunia. Yanshi mencoba berteriak dari dalam penjara jiwanya. Ia memohon untuk dilepaskan, menangis meratapi takdirnya yang kini menjadi boneka iblis setelah menyerahkan segalanya demi pembalasan dendam. Namun, bibir indahnya yang merah merekah justru melengkung membentuk senyuman dingin yang asing. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara lembut seorang pelayan, melainkan gema kuno yang berat, berwibawa, dan penuh aura penindasan yang mencekam. Tubuh ini begitu sempurna. Bisik suara itu bergema di keheningan aula yang megah namun sunyi bagai kuburan. Dendam gadis ini telah terpenuhi, dan kini raga ini adalah milikku untuk selamanya. Dunia akan gemetar di bawah kakiku, dan tidak akan ada satupun jiwa yang bisa merebut tahta ini dariku. Langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar di ambang pintu aula yang hancur, memecah kesunyian malam. Debu-debu beterbangan saat sesosok pria dengan jubah putih yang ternoda debu pertarungan melangkah masuk dengan terengah-engah. Pria itu adalah satu-satunya orang yang pernah mengulurkan tangan hangat kepadanya di masa lalu. Satu-satunya orang yang memandang Yanshi sebagai manusia, bukan sebagai bayangan. Pria itu menatap ke arah tahta dengan mata yang dipenuhi kesedihan mendalam, memanggil nama yang kini terasa begitu jauh dan asing. Yanshi, apakah itu benar-benar dirimu? Apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri? Perlahan, kepala Yanshi miring ke samping, membuat tusuk konde peraknya bergemerincing halus memecah kesunyian. Subut bibirnya terangkat lebih tinggi saat mata merahnya mengunci pandangan pria itu, bersiap untuk melepaskan kekuatan kegelapan yang akan menghancurkan satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidup.